Denny Siregar dukung Formula E, meski kecil kayak upil, tapi kami tetap setil, markitil. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Tidak jadinya Formula E terselenggara di tengah kota Jakarta membuat polisi pun lega. Bayangkan kemacetan yang terjadi di Jakarta bakalan luar biasa karena polisi harus merancang ulang pengalihan lalu lintas. Dan yang pasti netizen yang ada di jalan pasti akan kembali memaki-maki. Itu biasa saja. Nanti pada saatnya kita akan membuktikan apakah program-programnya dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Bagi yang kontra ya mengkritisi, nggak apa-apa, itu bagus saja. Kritik itu kita anggap sebagai pil pahit yang menyehatkan. Ya, kita terima kasih atas masukan, termasuk kritik dari siapa saja, supaya pemerintah termasuk panitia penyelenggara bisa melaksanakan lebih baik lagi. Di mana hati orang-orang ini ya? Alih-alih mau ambil hati masyarakat Jakarta yang udah dibuat mainan dan disepelekan kewarasannya soal Formula E ini mulai ngelawak lagi. Jual tiket pertunjukan sistem ijon. Ya, mungkin ini modusnya pembiayaan proyek ya, jangan-jangan ya. Masuk akal kalau kita curiga. Karena anggota DPRD Muhammad Taufik dari Gerindra ini menyebutkan bahwa penjualan tiket meski belum ada sirkuitnya, ini mirip seperti strategi marketing penjualan apartemen. Dan kita tahu, dalam bisnis properti, menjual brosur dulu dengan harapan ada pembayaran tanda jadi, lalu akad kredit, yang tujuannya adalah supaya ada biaya modal awal untuk pembangunan gedungnya. Apa pembangunan lintasan Formula E yang katanya nggak bakal pakai APBD ini menggunakan pola yang sama? Pegiat media sosial Denny Siregar kembali menyoroti ajang balap kontroversial Formula E. Lewat akun Instagram pribadinya, Denny Siregar melampirkan jadwal Formula E, yang mana dalam jadwal tersebut ada 8 negara yang akan menjadi tuan rumah gelaran Formula E dengan berbagai seri. Dan Jakarta masuk dalam seri ke-9 pada 4 Juni mendatang. Dalam jadwal tersebut, beberapa negara juga melampirkan sirkuit yang akan digunakan untuk ajang balap tersebut. Namun, di jadwal tersebut, Indonesia atau lebih tepatnya Jakarta tidak dilampirkan sama sekali gambaran sirkuitnya. Itulah yang menyebabkan Denny Siregar angkat bicara membahas gelaran Formula E yang menjadi program andalan Anies. Ia memberikan komentar dengan sindiran bahwa sirkuit Formula E Jakarta paling keren. Dengan memberikan tagline, meski kecil kayak upil nyempil, tapi kami tetap setil markitil. Ya mau gimana lagi, apa yang harus di-up? Jika sirkuitnya serupa lumpur, progresnya saja lambat. Apalagi susunan kepanitiaannya saja dipenuhi para elit politik. Sudah pasti gelaran ini rentan sekali, ditunggangi dan kurang maksimal. Dari lokasi yang sedianya akan dibangun sirkuit untuk balap mobil listrik Formula E, sampai hal yang menyangkut teknis pelaksanaan, belum juga menunjukkan adanya titik terang. Sikap jumawa yang menghiasi penampilan Anies selama ini seketika berubah bagaikan pentas drama yang menggelar adegan si mulut besar akhirnya terkapar karena penggunaan anggaran secara barbar. Seharusnya, sebagai kepala pemerintahan Provinsi Ibu Kota, Anies bersama jajarannya dapat menyikapi hal ini secara proporsional, mengingat perencanaan yang matang dapat meminimalisir dan terhindarnya dari kemungkinan munculnya permasalahan yang pasti akan dihadapi pemerintahannya. Namun, Anies memang termasuk manusia langka dengan prestasi hat-trick yang berhasil diraihnya. Sekarang Anies sadar bahwa ambisinya telah mempermainkan dirinya sendiri, obsesi yang dimiliki telah mendorong dirinya hingga membuatnya tersungkur dalam kubangan yang membuat reputasinya menjadi belepotan. Kini, Anies tidak seperti yang ada dalam bayangan kita sebelumnya sob. Sebagai manusia cerdas dan berkelas, Anies sang gubernur meskipun rada-rada kuplak ini ternyata punya ambisi juga. Ia ingin mencetak sejarah sebagai gubernur pertama di Indonesia yang menyelenggarakan balap mobil kursi tunggal yang menggunakan energi listrik itu. Gurat perjalanan karirnya telah membuatnya terjerembab dari level platois menjadi objek sinis warga yang menjadi korban sadis kebohongan janji kampanyenya. Hal ini mengiasatkan pada dasarnya balap mobil Formula E bukanlah ajang balap yang prestisius, melainkan hanya obsesi dari seorang gubernur ambisius yang tak memiliki effort serius sebagai penyelenggara. Maka, jika melihat kesiapan dan waktu yang terbilang singkat,
Kiranya sudah bisa ditebak jika venue tersebut sifatnya hanya temporari. Ini merupakan tantangan buat Anies. Dan sebenarnya ada satu tantangan buat Anies yang kemungkinan besar tidak akan sanggup dia penuhi. Sebagian biaya sudah dibayar ke penyelenggara Formula E. Bisakah Anies perlihatkan kepada kita semua tanda bukti pembayarannya? Kalau transparan, harusnya tanda bukti itu ada. Lain cerita loh ya, kalau harganya kayak sebungkus nasi bungkus pakai ayam goreng. Bagaimana menurut Anda? Bisa komen di bawah ya. Tidak jadinya Formula E terselenggara di tengah kota Jakarta membuat polisi pun lega. Bayangkan kemacetan yang terjadi di Jakarta bakalan luar biasa karena polisi harus merancang ulang pengalihan lalu lintas. Dan yang pasti netizen yang ada di jalan pasti akan kembali memaki-maki. Itu biasa saja. Nanti pada saatnya kita akan membuktikan apakah program-program ini dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Bagi yang kontra ya mengkritisi, tidak apa-apa, itu bagus saja. Kritik itu kita anggap sebagai pil pahit yang menyehatkan. Ya, kita terima kasih atas masukan, termasuk kritik dari siapa saja, supaya pemerintah termasuk panitia penyelenggara bisa melaksanakan lebih baik lagi. Di mana hati orang-orang ini ya? Alih-alih mau ambil hati masyarakat Jakarta yang udah dibuat mainan dan disepelekan kewarasannya soal Formula E ini, ini mulai ngelawak lagi. Jual tiket pertunjukan sistem ijon. Ya, mungkin ini modusnya pembiayaan proyek ya, jangan-jangan ya. Masuk akal kalau kita curiga. Karena anggota DPRD Muhammad Taufik dari Gerindra ini menyebutkan bahwa penjualan tiket meski belum ada sirkuitnya, ini mirip seperti strategi marketing penjualan apartemen. Dan kita tahu, dalam bisnis properti, menjual brosur dulu dengan harapan ada pembayaran tanda jadi, lalu akad kredit, yang tujuannya adalah supaya ada biaya modal awal untuk pembangunan gedungnya. Apa pembangunan lintasan Formula E yang katanya nggak bakal pakai APBD ini menggunakan pola yang sama?